Pernah nggak sih kamu merasa seolah-olah otakmu adalah musuh terbesarmu sendiri? Misalnya, saat kamu mencoba fokus kerja, tiba-tiba muncul suara kecil di kepala yang bilang, kamu pasti gagal, atau orang lain lebih baik darimu. Seolah-olah otakmu ini adalah seorang bully yang suka menjatuhkanmu tanpa ampun. Lucunya, otak kita ini memang dirancang untuk selalu waspada terhadap ancaman. Masalahnya, otak nggak bisa bedain mana ancaman nyata dan mana yang cuma ketakutan berlebihan. Akibatnya, kita sering terjebak dalam pola pikir negatif yang nggak perlu. Misalnya, kamu membuat kesalahan kecil di kantor, lalu otakmu langsung membayangkan skenario terburuk. Bos pasti marah, aku bakal dipecat, hidupku hancur. Padahal, kenyataannya, mungkin bosmu bahkan nggak terlalu peduli. Coba bayangin, kalau setiap hari kamu dihantui oleh pikiran seperti ini, apa yang terjadi? Energi mentalmu terkuras habis, motivasi menurun drastis. Kamu jadi malas mencoba hal baru karena takut gagal. Akhirnya, kamu terjebak dalam lingkaran setan. Makin banyak berpikir negatif, makin sulit untuk berkembang. Pikiran negatif ini seperti aplikasi yang berjalan di latar belakang HP. Nggak kelihatan, tapi bikin baterai cepat habis. Ini yang paling bahaya. Kalau terlalu sering dengerin inner critic, kita mulai melihat dunia dengan kacamata negatif. Misalnya, seseorang nggak membalas chatmu, dan langsung muncul pikiran, dia pasti nggak suka aku, padahal bisa jadi dia cuma sibuk atau lupa. Kalau kamu selalu melihat hidup dari filter negatif ini, kamu bakal sering salah paham, gampang tersinggung, dan merasa dunia nggak adil. Padahal, realitasnya mungkin jauh lebih baik dari yang kamu pikirkan. Jadi langkah pertama buat keluar dari jebakan ini adalah sadar. Sadar bahwa pikiran negatif itu sering bohong dan nggak selalu harus dipercaya. Oke, sekarang kita masuk ke fakta penting. Nggak semua yang kamu pikirkan itu benar. Yes, otakmu sering ngasih komentar seenaknya, tapi bukan berarti kamu harus percaya begitu saja. Pernah nggak kamu mikir, aku nggak cukup baik, atau aku pasti gagal kalau coba ini? Padahal, kalau temanmu bilang hal yang sama, kamu bakal langsung bilang, nggak gitu kok, kamu hebat. Jadi kenapa ke diri sendiri malah gampang percaya omongan negatif? Bayangin kalau otakmu itu seperti radio yang terus memutar siaran. Kadang lagunya enak, kadang suaranya bikin kepala pusing, tapi kamu kan tetap punya pilihan, mau dengerin atau pindah channel. Masalahnya, banyak orang menganggap bahwa setiap pikiran yang muncul adalah bagian dari identitas mereka. Misalnya, kalau kamu sering berpikir, aku pemalas, kamu mulai percaya itu sebagai fakta, padahal bisa jadi itu cuma momen malas sesaat, bukan definisi hidupmu selamanya. Sebenarnya, si inner critic alias suara yang suka mengkritik itu punya niat baik. Dia tuh kayak alarm yang tugasnya ngingetin kamu tentang bahaya, biar kamu nggak asal jalan. Masalahnya, alarm ini sering terlalu sensitif dan lebay. Sedikit-sedikit bunyi, seolah-olah kamu bakal menghadapi bencana besar kalau gagal sedikit aja. Misalnya, sebelum presentasi, inner critic bisa mulai ngoceh. Jangan-jangan mereka bakal ngetawain aku, padahal bisa jadi mereka malah kagum sama ide-idemu. Jadi, inner critic bukan musuh, tapi dia juga bukan suara yang wajib kamu turuti. Gini, anggap aja pikiran negatif itu kayak virus. Kalau kamu nggak waspada, dia bisa menyebar dan bikin kamu stuck dalam ketakutan. Tapi kalau kamu sadar bahwa pikiran itu cuma sekadar pop-up iklan di kepala, kamu bisa skip dan lanjut hidup. Jadi intinya, jangan gampang percaya semua pikiranmu. Kamu bukan pikiranmu, kamu adalah yang mengamati pikiranmu. Begitu kamu ngerti ini, kamu bisa mulai memilah mana yang beneran berguna dan mana yang cuma drama otak yang nggak perlu didengerin. Oke, kita udah setuju kalau pikiran negatif nggak selalu benar, tapi bukan berarti harus dibuang mentah-mentah. Kadang, mereka bisa kasih insight penting kalau kamu tahu cara menyikapinya dengan benar. Jadi gimana cara deal sama mereka tanpa kebawa stres? Kamu pernah nggak ngalamin momen overthinking terus tiba-tiba sadar ada hal yang memang perlu diperbaiki? Nah, itu contohnya. Pikiran negatif bisa kasih peringatan yang berguna, asal kamu tahu cara memilah antara sampah dan permata.
Misalnya, kalau kamu mikir, aku nggak cukup bagus dalam hal ini, jangan langsung sedih. Coba tanya diri sendiri, apakah ini fakta atau cuma perasaan sementara? Apa ada hal yang bisa aku perbaiki dari sini? Atau ini cuma ketakutan yang nggak berdasar? Kalau jawabannya fakta dan ada yang bisa diperbaiki, bagus. Berarti pikiran ini bisa jadi bahan evaluasi. Tapi kalau ini cuma ketakutan nggak jelas, ya tinggal di-skip aja. Banyak orang terjebak dalam pola pikir, ya emang aku begini orangnya. Seolah kepribadian itu sesuatu yang statis. Padahal, manusia itu makhluk yang terus berkembang. Kalau dulu kamu sering malas, bukan berarti kamu selamanya malas. Kalau dulu kamu gugup bicara di depan orang banyak, bukan berarti kamu selamanya bakal gugup. Intinya, jangan biarkan pikiran negatif membentuk identitas permanen buat kamu. Apapun yang kamu anggap kelemahan hari ini, bisa banget berubah di masa depan kalau kamu kasih kesempatan buat berkembang. Pemikiran positif itu bukan sekadar ngelawan pikiran negatif dengan afirmasi kosong. Bukan cuma bilang, aku kuat, aku bisa, sementara otak kamu sendiri nggak percaya. Pemikiran positif yang sejati itu soal menyadari bahwa kamu bisa berubah. Kalau dulu kamu sering gagal, kamu bisa belajar dari kegagalan itu. Kalau dulu kamu nggak pede, kamu bisa mulai membangun kepercayaan diri. Kalau dulu kamu selalu overthinking, kamu bisa belajar ngatur fokus. Jadi bukan cuman aku pasti sukses, tapi lebih ke aku berkembang, aku belajar, dan aku bakal jadi lebih baik. Itu mindset yang lebih realistis dan jauh lebih kuat. Sekarang kita udah paham kalau pikiran negatif itu nggak selalu benar, tapi juga nggak harus ditendang mentah-mentah. Jadi, gimana cara biar inner critic, alias suara sumbang di kepalamu, nggak nguasai hidupmu? Nah, ini langkah-langkah yang bisa kamu coba. Langkah pertama, sadari pikiran negatif dengan penuh kesadaran. Pernah nggak kamu tiba-tiba ngerasa down, tapi nggak tahu kenapa? Itu karena pikiran negatif seringnya muncul kayak ninja, nggak kelihatan, tapi tiba-tiba udah menusuk mental kamu. Makanya, penting buat sadar sama isi kepala sendiri. Pas kamu mulai ngerasa nggak enak, coba stop sebentar dan tanyakan, aku lagi mikirin apa sih? Apakah ini beneran masalah atau cuma aku yang overthinking? Kesadaran ini kayak senter di ruangan gelap. Begitu kamu sadar, kamu bisa lihat dengan lebih jelas dan nggak gampang ke bawah suasana. Langkah kedua, pisahkan antara sampah dan permata dalam pikiran. Nggak semua kritik dalam kepala itu buruk. Kadang ada yang bisa dipelajari, kadang cuma omong kosong yang bikin stres. Misalnya, kamu habis presentasi dan inner critic langsung nyerocos. Tadi suaramu bergetar, pasti mereka mikir kamu nggak kompeten. Tapi tunggu dulu. Apa benar mereka mikir gitu? Atau ini cuma dramatisasi otakmu sendiri? Coba pisahkan, yang sampah, yaitu pikiran yang nggak berdasar dan bikin cemas tanpa alasan. Dan yang permata, yaitu kritik yang bermanfaat buat pengembangan diri. Kalau inner critic cuma nyebar sampah, abaikan. Tapi kalau ada pelajaran berharga, ambil dan pakai buat perbaikan ke depan. Langkah ketiga, hadapi kebenaran yang tersembunyi dalam kritik diri sendiri. Kadang kritik dalam kepala kita ada benarnya, tapi cara penyampaiannya aja yang toksik. Contoh, kamu pemalas, makanya nggak berkembang. Alih-alih tersinggung, coba ubah perspektif. Oke, mungkin aku kurang disiplin akhir-akhir ini. Apa yang bisa aku ubah? Kalau inner critic terlalu galak, kamu bisa ngobrol balik. Hey, bukannya ngejek terus, kasih solusi dong. Semakin kamu terbiasa mendengar inner critic dengan cara yang lebih objektif, semakin mudah buat mengelola kritik diri tanpa terseret emosi negatif. Kesimpulannya, sadari kalau pikiran negatif muncul biar kamu nggak terkecoh sama mereka. Pilah mana yang berguna dan mana yang cuma drama otak. Gunakan kritik diri sebagai bahan evaluasi, bukan alasan buat nyiksa diri sendiri. Sekarang kamu udah tahu gimana cara menghadapi inner critic tanpa jadi korban dari pikirannya sendiri. Tapi, kalau kamu nggak membangun kebiasaan mental yang sehat, inner critic bakal balik lagi kayak iklan pop-up yang ngeselin. Nah, gimana cara supaya otakmu nggak gampang terjebak dalam pola pikir negatif? Ini dia caranya.
1. Pikiran negatif hanya bertahan kalau kamu nggak mengujinya. Pernah nggak kamu percaya sesuatu bertahun-tahun, lalu suatu hari sadar kalau itu salah? Misalnya, dulu kamu percaya kalau kamu nggak berbakat ngomong di depan umum. Tapi setelah dipikir-pikir, kapan terakhir kali kamu benar-benar mencoba? Atau jangan-jangan, kamu cuma dengerin inner critic tanpa ngasih bukti nyata? Banyak pikiran negatif bertahan karena kita nggak pernah mempertanyakannya. Jadi tiap kali kamu punya pikiran seperti, aku nggak cukup pintar buat ini, coba tantang balik. Benarkah? Atau aku cuma belum belajar cukup? Saat kamu mulai mempertanyakan pikiran negatif, kamu bakal sadar kalau banyak dari mereka itu lemah dan nggak punya dasar yang kuat. 2. Bersikaplah ke diri sendiri, seperti ke teman yang ingin dibantu. Bayangin ada teman yang datang ke kamu dan bilang, aku gagal di proyek ini, aku nggak berguna. Apakah kamu bakal bilang, bener sih, kamu emang nggak berbakat? Atau lebih ke, santai bro, semua orang pernah gagal, yang penting belajar dari sini. Nah, kenapa kalau ke orang lain kamu bisa suportif, tapi kalau ke diri sendiri malah jadi musuh? Mulai sekarang, setiap kali inner critic datang, tanyakan, kalau ini dialami temanku, aku bakal ngomong apa? Lalu, kasih respons yang sama ke dirimu sendiri. Seperti yang dikatakan Jordan Peterson, perlakukan dirimu seperti seseorang yang bertanggung jawab atas kesejahteraanmu. Semua ini nggak bisa instan, tapi semakin kamu melatih otak untuk membedakan mana pikiran yang berguna dan mana yang cuma menghambat, semakin mudah kamu mengelola inner critic. Anggap aja kayak melatih otot di gym. Awalnya berat, tapi lama-lama otakmu bakal otomatis menolak pikiran negatif yang nggak berdasar dan fokus ke hal-hal yang lebih sehat. Cara melatihnya bisa dengan journaling, biar kamu bisa melihat pola pikiranmu dengan lebih jelas. Atau dengan mindfulness, biar kamu lebih sadar dan nggak kebawa arus pikiran negatif. Atau bisa juga dengan evaluasi diri, biar bisa cek realitas sebelum langsung percaya pikiranmu sendiri. Kesimpulannya, pikiran negatif cuma bisa bertahan kalau kamu nggak pernah mempertanyakannya. Bersikaplah ke diri sendiri seperti ke teman baik. Semakin sering kamu melatih otak untuk memilah pikiran, semakin mudah hidupmu. Oke, sekarang kamu udah paham gimana cara menghadapi inner critic dan membangun kebiasaan mental yang lebih sehat. Tapi gimana kalau pikiran negatif tetap ngeyel datang? Tenang. Berikut ada beberapa teknik praktis yang bisa kamu pakai buat menjaga pikiran tetap sehat dan gak gampang terjebak dalam drama otak sendiri. 1. Menulis. Pernah merasa otak kamu penuh banget kayak tab browser yang kebanyakan dibuka? Solusinya, tulis semuanya. Journaling bukan cuma buat orang yang suka curhat, tapi juga cara efektif buat menumpahkan pikiran negatif ke atas kertas. Kenapa ini penting? Karena saat kamu menulis, kamu bisa melihat pikiranmu secara objektif, bukan cuma merasa terjebak di dalamnya. Untuk tips praktisnya, setiap kali kamu kepikiran hal negatif, tulis di jurnal. Lalu coba kasih respons rasional buat pikiran itu. Misalnya, di pikiran bilang, aku nggak akan pernah sukses. Lalu tulis jawaban, oke, tapi bukankah aku pernah berhasil dalam beberapa hal sebelumnya? Latihan ini bisa bantu kamu memilah antara fakta dan ketakutan yang nggak berdasar. 2. Latihan pernapasan dan mindfulness yang bikin inner critic lenyap. Saat kamu overthinking, perhatiin napasmu. Biasanya jadi dangkal dan pendek kan? Nah, latihan pernapasan bisa bantu kamu reset pikiran dan keluar dari mode panik. Coba lakukan ini. Tarik napas dalam-dalam selama 4 detik, kemudian tahan selama 4 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 hingga 8 detik. Ulangi beberapa kali. Hasilnya, pikiran negatif bakal melemah karena kamu ngasih fokus ke sesuatu yang nyata, napasmu sendiri. Selain itu, latihan mindfulness juga bisa bantu kamu sadar kalau inner critic itu bukan bagian sejati dari dirimu. Saat kamu fokus pada momen sekarang, misalnya merasakan hembusan angin, mendengar suara di sekitar, atau sekadar merasakan kaki yang menyentuh lantai, pikiran negatif kehilangan cengkramannya. 3. Hadapi realitas dengan sikap aktif, bukan pasif. Pikiran negatif sering bikin kita merasa nggak berdaya.
Tapi ada perbedaan besar antara sekadar merenungi masalah versus melakukan sesuatu buat mengubahnya. Misalnya, dalam sikap pasif, aku gagal, berarti aku memang enggak berbakat. Dalam sikap aktif, oke, gagal. Kenapa? Apa yang bisa aku pelajari? Pikiran negatif bukan alasan buat menyerah, tapi kesempatan buat berkembang. Jadi, kapanpun otakmu mulai nyinyir, tanyakan ini ke diri sendiri. Oke, ini situasinya. Sekarang, apa langkah kecil yang bisa aku ambil? Kesimpulannya, menulis pikiranmu biar bisa melihatnya dengan lebih objektif. Latihan pernapasan and mindfulness buat melemahkan inner critic. Ambil sikap aktif, bukan pasif, saat menghadapi tantangan. Dengan latihan ini, pikiran negatif nggak bakal hilang total, karena ya kita manusia. Tapi kamu bakal jauh lebih jago dalam mengendalikannya, jadi mereka nggak lagi mendikte hidupmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.